sekali rasanya Miss Irin bertemu lagi dengan anak-anak meskipun masih harus secara online. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Anak-anak tetap semangat ya, meskipun kalian belum bisa bertemu dengan teman-teman, belum bisa bertemu dengan Miss di sekolah, kalian tetap semangat. Oke, kita mau memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Meskipun masih secara online, kami tetap semangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami semua supaya kami dapat beribadah dengan baik. Tuhan berkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, semua masih semangat? Oke, mana suaranya yang semangat? Ya. Oke, kalian semua diciptakan Tuhan secara istimewa. Kalian berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Karena kalian sangat istimewa, kita mau memujikan satu lagu pujian, Aku Istimewa. Kalian semua bangkit berdiri ya. Semangat! Yuk kita mau bangkit berdiri. Masih tetap semangat. Kita mau pujikan satu lagu pujian lagi tentang janji Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Oke, tetap semangat dan bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakan ya. Oke. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasa
Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Miss berharap kalian duduk yang manis, kalian dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, kita mau dengarkan Miss Esther yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh beribadah bersama-sama. Dan sekarang kami rindu Tuhan memberkati kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami dapat duduk manis dan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Tuhan berkati Miss Esther yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadikan berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
sudah bisa memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Tuhan Yesus pasti senang melihatnya. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak, judul firman Tuhan kita hari ini adalah hati-hati menggunakan lidah. Tuhan menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Manusia punya mata, punya hidung, punya tangan, punya kaki, dan juga punya anggota tubuh yang lainnya. Salah satu anggota tubuh yang Tuhan ciptakan buat manusia adalah indera perasa. Apakah indera perasa? Indera perasa yang akan kita pelajari hari ini adalah lidah. Di dalam Amsal 18 ayat 21 berbunyi demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Anak-anak, seringkali lidah kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi sering juga kita gunakan lidah kita untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya, ketika kita menggunakan lidah dengan hal yang baik adalah ketika kalian berbicara yang baik. Tapi ketika kalian berbicara tentang hal-hal yang tidak baik, itu kalian sedang menggunakan lidah kalian dengan tidak baik. Dan firman Tuhan bilang itu tidak boleh. Lidah harus selalu digunakan untuk hal yang baik, supaya yang baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Contoh yang paling baik adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus jadi manusia, ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menjadi seorang pengajar. Seorang pengajar adalah seseorang yang menceritakan, memberitahukan hal-hal kepada orang lain, dan memberitahukannya itu harus secara benar. Tuhan Yesus ketika di bait Allah, di gereja, Tuhan menceritakan firman Tuhan. Ketika Tuhan ada di jalan, Tuhan memberitakan firman Allah. Ketika Tuhan ada di atas perahu pun, yang Tuhan lakukan, Tuhan mengajar tentang firman Tuhan. Dimanapun Tuhan Yesus berada, Tuhan Yesus selalu mengajarkan tentang firman Tuhan. Ketika Tuhan di kota, ketika Tuhan di desa, Tuhan selalu mengajarkan tentang firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau kalian lakukan saat ini. Ketika kalian ada di rumah, berbicaralah tentang firman Tuhan. Ceritakan firman Tuhan kepada orang lain. Ketika kalian ada di jalan, ketika kalian sedang bermain, ketika kalian ada dimanapun, ceritakanlah tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan adalah Tuhan Yesus. Ceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Bilang kepada temanmu bahwa Tuhan Yesus itu yang menebus dosa manusia. Yang percaya Tuhan Yesus, dia pasti selamat. Ya, itu tugas kita hari ini. Gunakan lidahmu dengan baik, menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Itu tugas kita. Ya, ketika kalian diajak berbicara tentang hal yang tidak baik, dilakukan enggak? Ya, jangan lakukan. Ucapkan hal-hal yang baik dari mulutmu. Bilang aku anak yang pintar. Bilang aku anak yang hebat. Selalu bilang aku anak yang diberkati. Selalu katakan aku anak yang takut akan Tuhan. Maka kalian akan benar-benar menjadi anak yang pintar. Kalian akan menjadi anak yang hebat sesuai dengan yang kalian ucapkan. Tapi kalau kalian katakan itu tidak baik, maka itu yang akan terjadi. Contohnya, ketika kamu sakit, lalu kamu ngomong, aduh sakitnya kok nggak sembuh-sembuh, maka sakit itu nggak akan sembuh-sembuh. Karena yang kalian ucapkan itulah yang akan terjadi. Nah, firman Tuhan dengan jelas bilang, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka gunakan lidahmu dengan baik ya.
Katakan hal-hal yang baik dari mulutmu supaya terjadi di dalam hidup kita hal-hal yang baik. Baiklah anak-anak, mulai hari ini jangan lupa ya, gunakan lidahmu untuk mengatakan hal-hal yang baik supaya terjadi yang baik di dalam hidupmu. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita lakukan firman dengan baik. Mari kita kerjakan firman dengan baik supaya hidup kita pun berkenan kepada Tuhan dan kita menjadi sesuai yang Tuhan inginkan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Saya mau hati-hati menggunakan lidah saya dalam berbicara. Saya mau mengatakan hal-hal yang baik supaya yang baik yang terjadi dalam hidup saya. Saya mau mengatakan hal-hal yang benar supaya hal-hal yang benar yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin saya untuk saya bisa menguasai lidah saya dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Wah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kalian tetap semangat, tetap tinggal di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan Miss berharap semuanya di rumah sehat-sehat selalu. Kalian tetap berdoa supaya wabah virus corona ini segera berlalu, kita kembali bertemu di sekolah. Oke? Nah, kita mau akhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami bersama mama, bersama keluarga di rumah. Tuhan berkati kami supaya kami selalu sehat dan dapat mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh sekolah dengan baik dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.